Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firni. Saya di sini akan menjelaskan analisis data tentang upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2002 sampai 2022. Di sini saya mengambil dataset dari sebuah website yang bernama Kaggle tentang upah minimum yang ada di Indonesia. Sebelum itu, apa sih upah minimum provinsi itu? Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Dahulu, upah minimum provinsi dikenal dengan istilah upah minimum regional tingkat 1. Dasar hukum penetapan upah minimum provinsi adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Nah, apa sih perbedaan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten atau kota, dan upah minimum regional? Nah, upah minimum provinsi adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk seluruh wilayah provinsi dan berlaku bagi seluruh pekerja di provinsi tersebut. Upah minimum provinsi menjadi batas minimum gaji yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Nah, untuk upah minimum kabupaten atau kota adalah standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten atau kota yang pengajuannya dilakukan oleh wali kota atau bupati untuk ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan untuk upah minimum regional adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi termasuk kabupaten atau kota di dalamnya. Setiap tahunnya UMR mengalami peningkatan yang dipicu oleh beberapa faktor. Di sini saya mempunyai data atau diagram tentang upah minimum provinsi tahun 2020 di mana terlihat bahwa DKI Jakarta memiliki upah minimum tertinggi yaitu lebih dari 4 juta. Hal ini wajar karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi dengan biaya yang relatif tinggi. Sebaliknya, provinsi seperti daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat justru memiliki upah minimum provinsi terendah, berada di bawah 2 juta. Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan antara daerah maju dan daerah berkembang, terutama dalam hal biaya hidup dan tingkat industrialisasi. Yang menarik, provinsi di wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat justru memiliki upah minimum provinsi yang cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, biaya logistik yang mahal, serta kebijakan otonomi khusus yang berlaku di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antar provinsi dalam hal penetapan upah minimum. Ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam upaya menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini juga saya mempunyai upah minimum atau perbedaan upah minimum dari tahun 2006 sampai 2015. Grafik ini menggambarkan tren kenaikan upah minimum provinsi di seluruh Indonesia selama 10 tahun dari tahun 2006 hingga 2015. Setiap warna mewakili 1 tahun, dan kita bisa melihat bahwa secara umum upah minimum provinsi mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Seperti yang kita lihat, DKI Jakarta selalu menempati posisi puncak setiap tahunnya. Sementara beberapa provinsi lain seperti Papua, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, mengikuti tren nasional. Di sisi lain, provinsi seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat tetap berada di kelompok bawah selama 1 dekade. Ini menunjukkan bahwa perbedaan upah minimum provinsi antar daerah tidak hanya besar, tetapi juga konsisten dari waktu ke waktu. Kenaikan tajam pada kurva tahun 2013 hingga 2015 di banyak provinsi dapat dikaitkan dengan kebijakan baru terkait perhitungan kebutuhan hidup layak atau KHL dan perbaikan regulasi tenaga kerja saat itu. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum upah minimum provinsi meningkat, ketimpangan antar daerah masih berlangsung dan bisa menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan ekonomi daerah. Pada slide ini, di sini menampilkan sebuah diagram lingkaran di mana persentase upah minimum provinsi pada tahun 2022. Setiap warna mewakili suatu provinsi dan angkanya menunjukkan presentasi kontribusi upah minimum provinsi masing-masing terhadap total upah minimum provinsi nasional. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa DKI Jakarta memiliki presentasi tertinggi yaitu sekitar 4,9%. Ini wajar mengingat DKI Jakarta adalah pusat ekonomi dan administratif Indonesia. Provinsi lain dengan presentasi cukup tinggi antara lain adalah Sulawesi Tengah dengan 3,5%, Kepulauan Bangka Belitung dan Papua Barat masing-masing dengan 3,3%. Sumatera Selatan dan beberapa wilayah lainnya di angka 3% ke atas.
Selain itu, beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten memiliki proporsi di bawah 2,5% yang menunjukkan masih adanya ketimpangan upah minimum provinsi antar wilayah. Grafik ini penting untuk kita pahami karena bisa menjadi gambaran bagaimana distribusi ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja masih belum merata di seluruh Indonesia. Cukup sekian untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf atau jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.